Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 30 Juli 2022 ini terinspirasi dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22 dan diberi judul memberi kepada orang miskin. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk dapat menerima perenungan firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini dan kekuatan berjuang untuk dapat melakukannya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, banyak orang yang mengaku dan merasa kaya, tetapi sesungguhnya miskin. Tentu yang dimaksud kaya di sini adalah orang yang mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Lalu yang dimaksudkan miskin adalah tidak berharta, serba kekurangan, termasuk kekurangan sumber daya. Dalam bahasa yang lain, ada orang kaya harta tetapi tidak kaya hati, tidak pemurah dan tidak dermawan. Tetapi ada juga yang kaya harta dan kaya hati, pemurah dan dermawan. Perjumpaan dan percakapan Yesus dengan orang kaya harta tetapi tidak kaya hati ini adalah peringatan bagi kita semua. Teramat khusus bagi kita yang mempunyai banyak harta dan uang tetapi memiliki hati seperti si orang kaya yang kecewa dan sedih oleh karena anjuran Kristus untuk ia memberi kepada orang miskin. Banyak orang mengelola kekayaan semata hanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, termasuk untuk masa depannya. Itu sangat baik. Namun apa yang Yesus sampaikan kepada orang tersebut senada dengan pengajaran Yesus lainnya, yaitu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bandingkan Matius 23 ayat 23. Si orang kaya telah melakukan kebaikan hidup sesuai dengan etika moral firman Tuhan. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengurangi hak sesama manusia, dan menghormati ayah dan ibunya. Tetapi menurut Yesus, dia melupakan untuk menolong orang miskin. Dalam tradisi umat Tuhan, perihal menolong orang miskin dapat disalurkan, diberikan, dan dipersembahkan dalam bentuk persembahan persepuluhan. Persembahan ini salah satunya diteruskan kepada orang miskin selain untuk para janda, yatim piatu, dan orang asing, serta untuk keturunan Lewi, para imam di Bait Allah. Hal inilah yang tidak boleh diabaikan. Kalaupun kita hendak menolong orang miskin, tentunya kita bukan memberikan sisa. Sebab tidak mungkin disebut sisa kalau banyak harta dan uangnya. Sehingga ada satu alasan lain untuk tidak menolong orang miskin. Alasan itu adalah berkecukupan. Tentu ini namanya bukan orang kaya dan miskin, tetapi orang cukup. Tetapi pada kenyataannya manusia tidak pernah ada yang cukup. Yang ada adalah yang kelimpahan alias kaya, dan berkekurangan alias miskin, sehingga firman Tuhan selalu memerintahkan agar yang kaya menolong yang miskin, yang berkelebihan atau berkelimpahan menolong yang berkekurangan. Nasihat Yesus kepada orang kaya ini juga berlaku untuk kita. Untuk itu, bagi kita yang mengaku diberkati Tuhan dengan kekayaan dalam bentuk harta dan uang, khususkanlah sebagian untuk orang miskin yang dekat dengan kita atau dalam radius terdekat dengan kita. Cara termudah adalah persepuluhan.
kita segera dapat mengkhususkan berkat yang diberikan Tuhan untuk kita berikan kepada orang yang miskin dan juga kepada para janda, dan dapat dibandingkan dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16, yatim piatu, para hamba Tuhan di daerah terpencil yang dapat dikategorikan miskin. Jika kita tidak terbiasa dengan persepuluhan, khususkanlah kekayaan harta atau uang kita untuk kita berikan kepada orang miskin seperti anjuran Yesus kepada si orang kaya. Selamat memberi kepada orang miskin. Sebab hidup kekal bukan hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, nasihatkan, dan anjurkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk nasihat dan anjuran firman Tuhan hari ini. Ajar kami bukan hanya mensyukuri berkat yang Tuhan beri berupa kekayaan harta dan uang, tetapi juga memberikan apa yang telah kami dapat darimu dengan cara memberikan kepada orang miskin atau kepada setiap orang yang sangat membutuhkan. Biarlah itu menjadi rencana, program, dan anggaran pribadi dan keluarga kami sebagai bukti ketaatan kami kepadamu, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.